Salam, selamat pagi buat kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam daring yang kelima. Tetap semangat, kita berdoa supaya corona cepat berlalu dari persada kita Indonesia. Baik, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Kita teruskan pelajaran kita, pendidikan agama Kristen, dengan bab yang ketiga. Judulnya, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Alkitab. Nah, ini dapat kamu baca pada buku paketmu halaman 33 sampai 40. Di sini juga tertera notes-nya yang boleh juga menjadi pedoman pada pelajaran saat ini. Next. Bagian A. Nah, apa artinya kita mempelajari demokrasi dan HAM ini dilihat dari pandangan Alkitab? Ya. Ajaran Alkitab mengenai demokrasi dan HAM dapat dilihat dalam kalimat. Nah, ini ada tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, ringkasannya begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Memberi pengertian bahwa sesama manusia jangan saling menyakiti. Mengasihi sesama manusia berarti kamu juga sudah mengasihi Allah. Tidak benar kalau dikatakan kau mengasihi Tuhan Allahmu, tetapi kau tidak mengasihi sesamamu manusia. Ya, itu dia. Baik. Dalam cerita Alkitab, Allah memperingatkan raja-raja yang memerintah supaya jangan merampas hak rakyat jelata, termasuk janda, yatim piatu, ya, dan banyak lagi, yang miskin ya. Sebaliknya, raja-raja yang memerintah harus melayani rakyat, bukan merampas, ya. Sama dengan di pemerintahan, bukan mengambil yang bukan haknya, hak rakyat dikorupsi, ya. Baik. Dalam Amos 5 ayat 21 sampai 24 apa katanya? Allah menolak ibadah umatnya jika mereka tidak hidup adil dan benar di hadapan Allah dan sesama manusia. Nah, itu dia. Jangankan Allah, orang tua pun kalau kita tidak benar di hadapannya pasti kita dimarah, ya kan? Ditegur. Apalagi Allah yang memelihara kita, yang menciptakan kita, ya. Nah, jadi kita disuruh supaya hidup adil dan benar di hadapan Allah. Maka dalam hal ini sebagai remaja Kristen, kamu diharapkan menjadi pelaku demokrasi dan HAM yang akan menolong kamu untuk terpanggil mewujudkan HAM dalam kehidupan. Nah, itu dia. Kamu remaja Kristen harus melakukan HAM dalam kehidupan. Untuk itu, kamu diajar melalui Alkitab. Ya, di Alkitab itu juga tertulis. Next. Nah, lihat ini. Nah, ini sikap demokrasi. Ya. Ini saling menolong. Nah, kalau kita bekerja sama, semua dapat
selesai dan diatasi ya. Di sini mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Ya, baik itu ras, golongan, suku atau yang lain. Nah, dalam mewujudkan demokrasi dan HAM. Jadi nggak boleh membeda-bedakan ya. Next. Baik, bagian B, belajar tentang demokrasi dan HAM melalui cerita kehidupan. Nah, ini dia, ada 4 orang tokoh perempuan yang memperjuangkan HAM. Mereka mempersembahkan dirinya bagi penegakan HAM, meski untuk itu mereka rela menderita, bahkan dibunuh ya. Ini bisa kau lihat dan kau baca di bukumu. Ada 4 orang ini, Aung San Suu Kyi. Nah, ini dipengaruhi oleh ajaran siapa? Mahatma Gandhi. Yang kedua Rahel Alin Kori. Ya. Ini juga dia anggota Gerakan Solidaritas Internasional. Yang ketiga Ade Rostina Sitompul. Ini ada orang Indonesia ya. Dia dari sejak kecil ya, di perjuangannya itu yang menjadi teladannya adalah neneknya, ayahnya, ya, kakeknya. Nah, itu yang diteladaninya. Ya. Bagaimana cara berkemanusiaan? Bagaimana tentang nilai-nilai kemanusiaan? Apa katanya? Musuh pun harus dilakukan secara manusiawi. Nah, itu hebatnya. Kalau kita enggak, musuh kalau bisa kita habiskan. Ya. Jadi di sini ada yang memperjuangkan haknya ini. Apa katanya ini ya? Si Ade Rostina Sitompul. Musuh pun harus dilakukan secara manusiawi. Itulah hebatnya ya. Dia belajar tentang kesetaraan, keadilan sosial dari ayahnya. Yang keempat, nah ini ada, ya namanya pun aneh juga ini, Malala, ya, Malala Yousafzai, ya, dari Afghanistan, ya, negara tetangga, apa itu, Pakistan. Oke, next. Ya, saya akan berikan tugas daring yang kelima buat kalian. Jadi nggak banyak-banyak. Nanti banyak kali mencatat kau bilang kan. Oke. Tugasmu adalah baca Nats 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Ada di situ hubungan demokrasi dan HAM dengan Alkitab, dengan Nats itu. Coba kamu udah mengerti tentang pengertian demokrasi dan HAM, ya? Apa hubungannya? Nah, jadi seperti biasanya PR-mu itu kamu serahkan ke sekolah hari Sabtu di double folio, lengkap dengan identitasmu. Buat nama kelas dan mata pelajarannya dari yang keberapa, supaya jangan susah memilah-milah ya. Oke, baik. Salam. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menutup pelajaran kita. Doa dimulai. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat semua pelajaran yang telah kamu dengar. Kita bertemu dalam daring selanjutnya minggu depan.